Oh my god, this is so weird. Okay, continue. Like, you guys have to know sebelum menyalakan kamera ini, I felt like I know already what to film. Tapi setelah kamera nyala tuh jadi kayak langsung error gitu, langsung kayak connection loss gitu loh. Jadi okay, let's start again. So, setelah menonton video dari Fatih Zati yang how to realistically reach your goal, video itu menginspirasiku untuk membuat video lagi di YouTube. Ya, waktu gue inget lagi, gue itu bikin video di YouTube itu ya supaya siapapun yang menontonnya itu akan menjadi terinspirasi akan satu atau dua hal gitu. Jadi kayak, this is really weird, but I really want to make a video, but I don't know what to say about it. Tapi here I am making a video, walaupun nggak tahu juga mau ngomong apa. So ya kita akan chat aja ya tentang live updates, tentang segala sesuatu hal yang terjadi selama gue menghilang dari YouTube selama 9 bulan ini, karena kan terakhir kali upload kan 9 bulan yang lalu tuh. Dan maafkan apabila ada suara kayak gitu, karena gue nyalain kipas, karena gue gak mau nyalain AC, soalnya listrik lagi mahal banget kan. Dan since I pay my own bills, jadinya ya gue harus irit-irit supaya tidak tekor-tekor amat. Jadi basically apa yang terjadi dalam hidup gue selama beberapa bulan ini adalah, pertama gue di PHK dari kerjaan yang lama. Sebenarnya bukan di PHK sih, tapi lebih ke di masa jeda. Jadi kayak kontrak gue tuh kayak di masa jeda akan gitu loh, kayak di break untuk sementara waktu gitu. Tapi karena gue karena gue merasa bahwa kesepakatan itu tidak relevan, jadinya gue memilih untuk daripada lo menggantungkan gue, hai perusahaan A, lebih baik gue yang mengundurkan diri. Ya walaupun juga sebenarnya gue cuma punya sisa sedikit waktu kontrak lagi gitu loh, kayak sisa kontraknya tuh cuma dikit lagi gitu. Tapi I decided to just mendingan gue pergi, mendingan gue resign. Dan jadi gue nggak harus menunggu keputusan dari mereka apakah mereka akan melanjutkan kontrak gue lagi apa tidak gitu. Karena kan since you guys know it's corona time, jadi ya udah. Tapi ya gue bersyukur sih, karena sesungguhnya PHK itu adalah blessing in disguise. Sekarang gue bisa bilang gitu karena sekarang gue menjalankan sebuah bisnis catering yang yang didanai oleh diri gue sendiri bersama dengan my boyfriend. Kita mau buat catering sehat gitu, kayak ya sistemnya kayak prep meals. If you guys want to know, then I will put the link down below. Please check it out if you want. Kalau emang tertarik untuk beli silahkan, tapi kalau gue juga tidak apa-apa. I'm not forcing you at all. Ya, dan itu udah berjalan lumayan lama, dari bulan Mei or April tahun lalu ya. Tapi pokoknya dari Mei April tahun lalu gitu sampai sekarang. Dan puji Tuhan, the business has grown so well. Ya, slowly but sure gitu. Kalau kata orang-orang sih organik ya, jadi nggak pakai fertilisasi, nggak pakai investasi dari orang-orang lain. Ya, basically semuanya itu dikerjain sendiri. And I've been really enjoying that, even though stressing at the same time. Tapi gue bersyukur karena sesungguhnya itu adalah passion gue. So far so good. Kita berencana untuk cari tempat untuk supaya bisa menambah produksi lagi gitu. So ya itu seputar bisnis. Terus apa lagi ya? Oh iya, kalau ada dari kalian yang berusaha untuk reach me out through Instagram, just for your information, I have deactivated my Instagram karena belakangan sebenarnya gue tuh pernah menonaktifkan Instagram gue di tahun lalu, di tahun 2019 actually. Tahun 2019 sekitar bulan Oktober gitu, sampai sekitar bulan February or March 2020, karena kan itu corona kan, kayak covid time gitu, kayak pertama-tama corona itu gue ngerasa I'm so lack of social
social life gitu, karena kan waktu gue kerja itu gue ada social life kan. Ya social life itu ya maksudnya bukan yang kayak pergi-pergi party ke klub gitu, enggak sih, tapi lebih ke ngobrol dan ketemu orang aja. Tapi kan karena covid time kan jadinya harus di rumah terus, jadinya ya I felt like I need some social dose. Jadinya gue mengaktifkan Instagram gue lagi. Tapi sewaktu gue mengaktifkan Instagram gue malah I don't know, gue kok ngerasa kayak gue jadi kurang appreciative, kayak kurang menghargai apa yang ada di dalam hidup gue, karena I constantly saw people picturing their perfect life, menggambarkan hidup mereka yang sangat bahagia, which when I see myself in the mirror, when I saw myself in the mirror, I was like, oh my god, you're not as happy as them. Terus gue jadi gue jadi membandingkan diri gue jadi nggak happy, gue jadi ngerasa bahwa untuk bahagia itu harus mencapai satu target tertentu, atau harus kayak berasal dari keluarga tertentu, harus pernah kesini, harus pernah keluar negeri, harus pernah A, B, C, D, harus punya A, B, C, D, which is not true. I don't know why I'm so emotional. So yeah, I decided to just deactivate my Instagram. I don't know for how long, and it's been 1.5 weeks since I deactivated my Instagram, and I felt so relieved and happier actually, karena I don't know, for me di social media itu orang menunjukkan cuma hal-hal yang mereka mau tunjukkan aja kan, which is fine, which is really fine. Tapi tidak fine ketika kita yang menjadi audiensnya itu feel bad about ourselves to see their happiness gitu. And I felt that so kayak toxic aja gitu. Jadi toxic buat diri sendiri, toxic buat pikiran sendiri, and itu mempengaruhi hubungan gue dengan keluarga, hubungan gue dengan gue gitu. Karena ya because I wasn't really happy about myself, jadinya gue menularkan ketidakhappyan, ketidaksenangan, ketidakbahagiaan gue itu kepada orang lain, dan itu sangat-sangat menjadikan diri gue sebagai orang yang toxic. And I don't want to be a toxic people. I don't want to be a toxic person. I mean, so yeah, that's the social media thing. So if you guys want to ask anything about cruise, about life, about anything, just ask me in the comment down below if you guys want to know about me. But if you're not, then it's okay, it's fine. In fact, thank you for watching this video though. Thank you for clicking this video, because ya gue juga nggak tahu apakah gue akan upload video ini atau enggak, tapi kalau if yes, then okay. Thank you for watching. So ya, apalagi ya, fitness, ya mulai sebenarnya bukan mulai sih, tapi ya gue lebih melihat fitness itu sebagai salah satu bagian dari lifestyle diri gue aja sih. Jadi nggak yang seintens yang dulu harus tiap hari latihan. Kalau nggak latihan tuh rasanya kayak bersalah banget, rasanya kayak langsung menambah beban, kayak langsung berasa naik 50 kilo, which is lebay. Tapi sekarang gue lebih find the balance between life, work, and fitness gitu, dan tidak mengkondem diri gue apabila gue tidak latihan. Jadi ya, I try to see fitness as a fun thing to do, hal yang menyenangkan, hal yang therapeutic, hal yang kayak waktu gue olahraga tuh gue gue mencoba untuk enjoy olahraga itu gitu. Jadi bukan kayak gue harus angkat lebih berat, gue harus angkat lebih gue harus look in certain way. No, ya itu juga karena social media juga, karena kan gue follow beberapa fitness influencer kan, jadinya waktu mereka kayak look like a certain way gitu, gue jadi ngerasa kayak oh my god, kayak I look so bad gitu loh. Makanya
Well, social media can be really toxic. Jadi gue ya itulah. Um, so yeah, I try to find the balance between everything, and so far so good. Um, gue tidak terlalu mengkondem diri gue tidak terlalu kayak forsir banget gitu loh. Jadi kalaupun gue sakit ya gue tidak memaksakan diri gue untuk pergi ke tempat gym juga gitu. Anyway, tempat gym gue buka, tapi ya dengan berbagai macam protokol lah. Dan gitu juga kan orangnya dibatasin, terus mereka tutup setiap, kayak di siang hari mereka tutup 1 jam untuk disinfect everything gitu loh, kayak put everything is zero again, terus baru terima customer, terima member lagi untuk latihan gitu, which is good. So yeah, I think itu. Sama apa lagi ya, di tahun 2021 ini gue itu mencoba untuk journalingnya juga sebenarnya bukan yang kayak menulis diary gitu sih, tapi lebih ke apa ya, tulis agenda gitu, kayak hari ini gue mau ngapain, hari ini gue kayak hari ini gue plan gue apa, apakah itu terlaksana atau enggak. Itu ya basically untuk membuat diri gue itu lebih disiplin aja untuk menjalani hari-hari gitu, karena tendensinya adalah kalau lu nggak punya jadwal, kalau kita nggak punya jadwal, kita akan ya udah fleksibel aja, kayak okay, kayak I don't have any plans today, so I'm just going to do whatever I want and let's see what's gonna happen. Dan biasanya kalau kita let's see what's gonna happen, it's not gonna happen. Jadi daripada gue apa ya, tidak membuat rencana, mendingan gue tulis gitu, kayak apa yang mau gue kerjain hari ini, apa yang gue pikirkan hari ini, kayak plan-plan tertentu gitu. Karena gue itu kadang-kadang suka ada muncul ide-ide di dalam otak, tapi once I do something else, langsung idenya kayak hilang gitu. Dan itu kadang-kadang membuat gue sangat depresi, soalnya sewaktu gue melihat orang lain mengeksekusi ide yang gue punya, gue kayak gue dulu punya ide itu, tapi gue tidak mengeksekusinya dengan baik, which is really bad dan sangat sayang, kayak unfortunate aja gitu kan. Kayak mungkin apa namanya, mungkin kita bisa mengeksekusi ide itu, tapi karena kita lupa, because we don't write it down, jadinya because we didn't write it down, jadinya ya udah, kayak ibaratnya ide itu tuh kayak ibaratnya ide nih dari atas nih, dari Tuhan tuh di kayak di ting ide gitu kan, terus di kita kayak ada timer gitu, kayak 5, 4, 3, 2, 1, terus tiba-tiba udah dipindah lagi idenya ting ke orang lain gitu. Terus jadi tiba-tiba orang lain pas datang pas dapat idenya, dia langsung menyerap, dia langsung mengeksekusi, terus jadilah gitu loh. Kayak itu, makanya gue berusaha untuk menulis apa yang gue pikirkan, apa yang terjadi di otak gue, sehingga waktu gue ada waktu untuk mengeksekusinya atau gue menemukan cara untuk mengeksekusinya, ya gue langsung eksekusi gitu. So yeah, I've been journaling, kayak tulis agenda gitu, ya walaupun memang belum konsisten amat sih, karena ada beberapa hari yang kosong, tapi ya walaupun gue melewatkan hari itu, gue berusaha untuk mengingat-ingat kayak hari itu gue ngapain aja, hari itu gue mengerjakan apa aja, so then I know, oh di hari ini gue lack of journaling, di hari ini gue banyak, di hari ini gue ngapain, di hari ini gue ngapain gitu. Ya that's about journaling. Terus apalagi ya, about hobi ya, karena kan udah nggak buka Instagram lagi kan selama beberapa saat ini, dan gue juga nggak tahu apakah gue akan buka Instagram lagi atau tidak. Tapi ya gue masih menggunakan Instagram sih, karena kan jualan juga lewat Instagram. Tapi karena memang di Instagram gue itu follow-nya juga ya apa ya, vendor-vendor, supermarket, pokoknya yang hal-hal yang general gitu, jadi nggak terlalu banyak hal-hal yang toxic gitu loh, kayak gitu. Jadinya gue mau nonton YouTube lah, dan di YouTube itu sekarang ini gue lagi suka banget nonton tentang true crime, entah true crime, entah kayak fakta-fakta menarik dalam sejarah, kayak misalnya pokoknya hal-hal unik lah yang apa namanya, yang gue sebelumnya nggak tahu, tapi oh ternyata hal-hal kayak gitu tuh exist gitu. Yang salah satunya adalah tentang true crime. Terus apa lagi ya, I'm sorry kalau ada suara dog karena gue kan tinggal di apartemen dan di atas itu lagi ada yang ngelakuin
renovasi, and I cannot tell them to just shut up and stop their renovation while I'm film. So yeah, gitu aja sih kayaknya. Apalagi ya, udah sih kayaknya hidupnya so far ya kayak gitu-gitu aja. Tapi gue pengen banget sebenarnya untuk mulai rutin lagi upload di YouTube, karena ya talking in front of the camera, sebenarnya not camera sih, I actually talk in front of many of you guys, itu somehow kayak menenangkan gue, karena gue akhirnya berusaha untuk melatih diri gue untuk mengeluarkan unek-unek gue gitu. So yeah, I think that's it for today's video. Kayaknya juga udah kepanjangan, and thank you guys for watching. If you like this video, leave it a like. Kalau kalian mau komen, silahkan komen. Kalau kalian ada rekomendasi video apa yang harus gue bikin, please tell me di comment down below. Terus terima kasih buat yang udah subscribe. Waktu gue cek lagi, channel gue tuh ternyata ada 1700-an kan, which is kayak oh my god, I did not expect 1700 orang mau subscribe di channel ini, walaupun gue ngomong apa-apa yang wow banget gitu, dan video gue juga gini-gini doang. But yeah, stay connected guys. Yeah, I think that's it for today's video. I'll see you guys in the next video maybe. Bye.